Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afif Ansori dari Sejarah Pagi 2021 dengan NIM 2187201032. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya mengenai mobilitas pengusaha tempe di Sepande, di Desa Sepande. Mobilitas sosial. Secara etimologis, kata mobilitas merupakan terjemahan dari kata mobility yang berkata dasar mobile. Dalam bahasa Inggris, kata mobile berarti aktif, giat, gesit, sehingga mobility adalah gerakan. Sementara itu, dalam bukunya Harsojo, seorang ahli sosiologi, mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan atau tradisi, sikap, dan perasaan yang sama. Setiap manusia pasti menginginkan peningkatan status dan penghasilan yang lebih tinggi dari yang pernah dicapai oleh orang tuanya. Keinginan untuk merubah nasib dari nasib yang kurang baik menjadi nasib yang lebih baik merupakan impian setiap orang. Akan tetapi, apakah impian ini tercapai atau tidak? Di dalam sosiologi, proses keberhasilan seseorang mencapai jenjang sosial yang lebih tinggi atau kegagalan seseorang hingga jatuh di kelas sosial yang lebih rendah dinamakan mobilitas sosial. Jawa Timur merupakan salah satu kawasan yang memiliki tingkat perekonomian yang cukup maju di Indonesia, di mana terdapat kota-kota besar yang memiliki kontribusi dalam hal pembangunan nasional. Khususnya Jawa Timur. Selain Surabaya sebagai pusat perekonomian di Jawa Timur, ada beberapa kota yang memiliki fungsi sebagai penopang, salah satunya yaitu Kabupaten Sidoarjo. Sehingga perekonomian yang ada di Sidoarjo ikut terangkat karena letak geografisnya yang berdasarkan dengan kota Surabaya. Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak sektor perekonomian, baik perekonomian mikro maupun makro. Perekonomian makro diwujudkan dengan keberadaan industri atau pabrik-pabrik, sedangkan perekonomian mikro diwujudkan dengan usaha kecil menengah atau UKM yang berbentuk industri kecil atau industri rumahan. Kota Sidoarjo yang memiliki 15.000 UKM yang terbesar di 18 kecamatan dan merupakan kabupaten dengan jumlah UKM terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2014, jumlah UMKM di Sidoarjo mencapai 171.264 usaha untuk usaha sebesar 16.000. Usaha mikro 154.891, usaha kecil menengah 154. Sidoarjo tidak terkenal akan lumpur lapindonya saja. Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak sektor usaha rumah tangga seperti kawasan pembuatan tas dan kulit yang berada di Kecamatan Tanggulangin, pusat pembuatan batik yang berada di daerah Nyetis, Kauman Sidoarjo, sentra bebek dan telur asin yang berada di daerah Kebonsari, Kecamatan Candi.
Penelitian ini dilakukan di salah satu daerah yang terkenal akan perekonomian mikro atau usaha kecilnya UKM. Di Sidoarjo, sentra industri tahu dan tempe di Desa Sepande juga dijadikan sebagai tempat wisata pengetahuan pembuatan tahu dan tempe. Industri kecil tempe merupakan industri kecil dengan jumlah unit usaha dan tenaga kerja terbanyak. Hal ini dikarenakan industri tempe dikelola oleh perorangan dengan jumlah 270 pengusaha serta tenaga kerja yang diserap sebanyak 540 berasal dari anggota keluarga sendiri, sehingga dapat dikatakan hampir semua masyarakat di Desa Sepande bekerja sebagai pembuat tempe. Setiap hari pengusaha tempe mendistribusikan hasil produk tempe ke pasar-pasar yang ada di Sidoarjo maupun Surabaya. Kebanyakan dari mereka berangkat ke pasar pada waktu pagi hari dan pulang pada waktu siang hari. Untuk memasarkan hasil produksi tempe, biasanya pengusaha mayoritas menggunakan kendaraan bermotor. Untuk skala produksi tempe yang terbilang besar menggunakan mobil. Tempe-tempe tersebut diangkat dalam sebuah wadah yang disebut keranjang. Terdapat dua jenis keranjang, yaitu keranjang yang terbuat dari plastik dan keranjang yang terbuat dari bambu. Para pengusaha tempe bisa eksis sampai saat ini tidak lepas dari adanya koperasi kedelai, di mana para usaha mendapatkan bahan baku tempe yang berupa kedelai dari koperasi tersebut. Tidak hanya pengusaha yang berada dari Sepande saja, tapi juga pengusaha dari luar desa Sepande bisa Sepande tersebut. Pengusaha tahu tempe tidak hanya pengusaha yang berada dari Sepande saja, tapi juga pengusaha dari luar desa Sepande. Nama koperasi tersebut ialah Koperasi Pengusaha Tahu Tempe Indonesia atau KOPTI. Namanya Karya Mulia. Koperasi di sini mempunyai peran penting karena saham dari penyertaan koperasi sendiri. Selain itu, koperasi juga menyediakan bahan baku tempe atau kedelai dengan harga yang lebih murah daripada harga kedelai yang ada di luar koperasi. Adanya koperasi tersebut sangatlah membantu pengusaha tempe. Selain untuk wadah bagi para pengusaha tempe, juga menjadi penggerak roda perekonomian di Desa Sepande. Proses pengembangan industri di Sidoarjo pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa agar menjadi bangsa yang modern dan maju serta meningkatkan kemandirian. Proses pengembangan industri kecil pada kenyataannya ada beberapa kendala, misalnya tenaga kerja kurang terampil serta kurang terlatih, kurangnya modal, lemahnya akses yang lebih luas, lemah dalam penguasaan teknologi, atau kurang
baiknya sistem manajemen organisasi dan kurangnya kerjasama dengan pengusaha lain yang saling menguntungkan. Iklim usaha yang berubah-ubah, saingan usaha melawan perusahaan-perusahaan besar juga merupakan kendala yang berarti bagi pengusaha tempe di Sepande. Hal ini menjadi tugas pemerintah untuk menjadi fasilitator agar terjalin kemitraan antara industri kecil, menengah, dan industri besar berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling memperkuat. Keberadaan para pengusaha tempe merupakan hal yang menarik untuk diteliti, karena sebagai besar warga Sepande bekerja sebagai pembuat tempe. Selain itu menjadi satu penggerak roda perekonomian di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di Desa Sepande. Bagaimana bentuk mobilitas yang terjadi pada pengusaha tempe Sepande, khususnya dalam hal status sosial, dan apa yang melatar belakangi terjadinya perubahan tersebut. Maka dari itu meneliti mobilitas yang terjadi pada pengusaha tempe di Desa Sepande. Mobilitas sosial pengusaha tempe Sepande. Bentuk mobilitas sosial pengusaha tempe sosial secara vertikal. Mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi merupakan impian pengusaha tempe. Untuk mendapatkan kedudukan yang diidamkan tidaklah mudah. Tergantung seberapa keras pengusaha tempe dapat memperjuangkan demi prestasi kerja yang lebih baik. Masyarakat Desa Sepande yang tergolong pada sistem kasta terbuka, di mana individu atau kelompok bebas mencapai kedudukan yang diinginkan. Dan tentunya hal tersebut sesuai dengan usaha yang ia lakukan dalam dunia yang modern ini. Banyak orang berupaya meningkatkan status sosial manusia di era modern, meyakini bahwa hal tersebut membuat orang menjadi lebih sejahtera dan memungkinkan mereka melakukan jenis pekerjaan yang paling cocok bagi diri mereka. Jika tingkat mobilitas sosial tinggi, meskipun latar belakang yang berbeda, mereka tetap dapat merasa mempunyai hak yang sama dalam mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi. Jika tingkat mobilitas sosial rendah, tentu saja banyak orang yang terkungkung dalam status nenek moyang mereka, seperti halnya pada sistem kasta tertutup. Kondisi perekonomian pengusaha tempe bisa dikatakan mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Hal ini didukung adanya koperasi kedelai Karya Mulia. Dengan adanya koperasi ini, pengusaha tempe Sepande tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan kedelai untuk membuat tempe. Pengusaha tempe di era sekarang merupakan golongan yang mampu melihat dari pendapatan setiap harinya. Pengusaha tempe Sepande dapat memproduksi paling sedikit 25 kg dan paling banyak dapat memproduksi 60 kg kedelai. Peningkatan pendapatan adalah yang diinginkan oleh setiap pengusaha tempe. Dan ketika pendapatan tersebut telah meningkat, keinginan lain muncul dari benak pengusaha. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Alifa.
Ibu Alifah merupakan istri dari Bapak Atim, merintis usaha perjualan tempe sejak tahun 1976. Menurut pemaparan oleh Ibu Alifah bahwa awal mula merintis menjadi pengusaha tempe, hasil produksi tempe hanyalah 18 kg kedelai. Setelah itu bertambah menjadi 40 kg hingga akhirnya sampai saat ini hasil produksi tempe mencapai 60 kg. Bila kita lihat dari pemaparan di atas, harga per kilogram kedelai adalah Rp7.000. Bila rata-rata pengusaha tempe setiap harinya mampu menjual minimal 50 kg kedelai, berarti mendapatkan kotor dari pengusaha tempe setiap harinya sebesar Rp175.000. Sedangkan mobilitas sosial antregenasi mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Sepande sebagai pedagang tempe. Hal yang unik keberadaan pengusaha tempe ini adalah generasi penerusnya, di mana pada era sekarang ini anak-anak dari pengusaha tempe ini cenderung memilih untuk tidak menjadi pengusaha tempe. Kebanyakan anak pengusaha tempe untuk bekerja selain menjadi pengusaha tempe, seperti menjadi guru, dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Ahwad dari penjelasan Bapak Ahwad, penggeseran profesi, di mana yang Bapak Ahwad sendiri pengusaha tempe bergeser status sosial dengan anaknya yang menjadi seorang dosen. Penelitian melihat adanya mobilitas sosial antar generasi naik yang terjadi pada pengusaha tempe Sepande, di mana seperti halnya yang terjadi pada Bapak Ahwad sebagai pengusaha tempe, sedangkan anaknya bekerja sebagai dosen. Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi pada Bapak Ahwad. Bapak Sumiar adalah para pengusaha tempe yang ada di Desa Sepande dengan lulusan sekolah menengah atas atau SMA. Dari kesimpulan yang sudah saya sampaikan, bahwasanya mobilitas sosial di Desa Sepande tentunya bisa maju karena kegigihan dan usaha keras yang dimiliki, tergantung dari individu seseorang tersebut. Dan dari mobilitas sosial vertikal, kurang adanya penerus generasi yang mengembangkan mengembangkan usaha tempenya agar bisa menguasai usaha tempe yang dulu dilakukan oleh orang tuanya. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata dan kurangnya penjelasan dari kami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.